CA mammae adalah kondisi ketika sel kanker terbentuk di jaringan payudara. Kanker bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau lobulus, bisa juga di saluran atau ductus. CA mammae terbentuk saat sel-sel di dalam payudara tumbuh tidak normal dan tidak terkendali. Sel tersebut umumnya membentuk tumor yang terasa seperti benjolan. Yang pertama yaitu ada areola. Areola adalah area melingkar di bagian tengah payudara yang berwarna lebih gelap dan mengelilingi puting susu. Areola ini berfungsi untuk melumasi kulit payudara serta melindungi puting dan kulit dari lecet saat menyusui. Untuk yang kedua yaitu adanya puting. Puting ini berbentuk bulat, kecil, dan menonjol di bagian tengah areola. Setiap puting memiliki saraf dan terhubung dengan 9 saluran untuk mengeluarkan susu. Untuk selanjutnya yaitu lobus. Payudara wanita normalnya memiliki 15 hingga 20 lobus. Lobus payudara ini akan terbagi lagi menjadi bagian lebih kecil yang disebut dengan lobulus. Yang terakhir yaitu ada ductus. ASI yang diproduksi oleh lobus dan lobulus akan dibawa melalui saluran ASI yang disebut dengan ductus. Dengan adanya saluran ini, ASI dapat dikeluarkan melalui puting. Etiologi atau penyebab. Penyebab CA mammae sangat beragam, tetapi ada beberapa faktor resiko yang dihubungkan pada kemungkinan seorang wanita dapat mengalami CA mammae. Di antaranya adalah yang pertama yaitu gender. Lahir sebagai wanita merupakan faktor risiko utama CA mammae. Pria juga dapat menderita CA mammae, tetapi penyakit ini sekitar 100 kali lebih umum dialami oleh wanita. Yang kedua yaitu pertambahan usia. Lebih dari 80% CA mammae terjadi pada wanita berusia 50 tahun ke atas dan telah mengalami menopause. Yang ketiga, riwayat CA mammae dari keluarga. Memiliki hubungan darah, risiko terkenanya sekitar 2 kali lipat. Yang keempat, yaitu riwayat terkena CA mammae pada payudara satunya. Memiliki 3 hingga 4 kali lipat risiko pengembangnya kanker baru pada payudara sebelahnya atau di bagian lain dari payudara yang sama. Yang kelima, yaitu paparan hormon estrogen. Wanita yang mulai mengalami menstruasi dini di usia yang muda atau memasuki masa menopause yang lebih lambat daripada umumnya memiliki resiko yang lebih tinggi menderita CA mammae. Kenali tanda dan gejala kanker payudara. Yang pertama yaitu area puting susu yang mengering. Yang kedua, adanya penebalan pada area payudara. Yang ketiga, keluarnya cairan baru dari puting susu. Yang keempat, cekungan seperti lusung pipi pada area payudara. Yang kelima, area kulit yang terasa kasar. Yang keenam, adanya benjolan yang muncul keluar pada area payudara. Yang ketujuh, area payudara yang memerah. Yang kedelapan, puting susu yang masuk ke dalam atau tenggelam. Yang kesembilan, terdapat luka pada area kulit payudara. Yang kesepuluh, penampakan urat halus pada area payudara. Yang ke-11, bentuk atau ukuran baru. Yang ke-12, terdapat gumpalan keras di dalam payudara. Patofisiologinya, pertumbuhan sel kanker dimulai di dalam ductus atau kelenjar lobulus yang disebut karsinoma non-invasif. Kemudian tumor menerobos keluar dinding ductus atau kelenjar di daerah lobulus dan invasi ke dalam stroma yang dikenal dengan nama karsinoma invasif. Pada pertumbuhan selanjutnya, tumor meluas menuju fasia otot pectoralis. Pada kondisi ini, tumor dikategorikan stadium lanjut inoperabel. Kemudian, melalui pembuluh darah, tumor menyebar ke organ jauh antara lain paru, hati, tulang, dan otak. Setelah munculnya kanker payudara, maka kanker payudara tersebut akan mendesak jaringan sekitarnya, lalu menekan jaringan pada mammae sehingga adanya peningkatan konsistensi mammae dan mammae tersebut akan membengkak. Kemudian massa tumornya akan semakin membesar
hingga mendesak ke jaringan luar, dan perfusi jaringan akan terganggu sehingga akan menyebabkan timbulnya ulkus. Maka diagnosa yang muncul yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan. Lalu selain itu juga bisa dari kanker mamai tersebut akan mendesak sel saraf sehingga mengakibatkan interupsi sel saraf dan mengakibatkan nyeri. Lalu juga bisa dengan mendesak pembuluh darah sehingga aliran darah terhambat, lalu terjadi hipoksia dan adanya nekrosi jaringan sehingga muncul bakteri patogen dan menyebabkan resiko infeksi. Untuk selanjutnya yaitu klasifikasi. Menurut European Society for Medical Oncology pada tahun 2018, tipe CA mamai berdasarkan cara invasinya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu non-invasif in situ. CA mamai non-invasif merupakan lesi pramalignan atau belum menjadi kanker, tetapi dapat berkembang menjadi bentuk CA mamai yang invasif. Lesi yang terjadi di duktus disebut duktus karsinoma in situ, yaitu sel-sel kanker yang berada pada saluran payudara atau disebut duktus, tetapi belum menyebar ke jaringan payudara yang sehat lainnya. Untuk yang kedua yaitu invasif. CA mamai invasif merupakan kanker payudara yang telah menyebar di luar saluran atau lobulus. Tipe CA mamai berdasarkan perkembangan penyakit. Stadium 0 dianggap sebagai kanker payudara jinak. Pada tahap ini tidak ada tanda bahwa sel kanker telah menyebar ke jaringan sekitar di luar pipa ataupun lobulus. Stadium 1 dianggap sebagai tahap awal kanker payudara ganas. Bila diukur, diameter tumornya tidak lebih dari 2 cm dan tidak ada tanda bahwa sel kanker telah menyebar keluar payudara. Stadium 2 dibagi menjadi subkategori, yaitu 2A dan 2B. Stadium 2A adalah kanker payudara ganas di mana tumornya berdiameter maksimum 2 cm dan telah menyebar ke kelenjar getah bening di bawah lengan, atau diameter tumor di antara 2 dan 5 cm tetapi belum menyebar ke kelenjar getah bening manapun. Stadium 2B sedikit berbeda dan tumornya berukuran antara 2 hingga 5 cm dan telah menyebar ke kelenjar getah bening, atau tumor lebih besar dari 5 cm tapi belum menyebar ke kelenjar getah bening. Stadium 3 dianggap sebagai kanker stadium lanjut, lokal, dan juga dibagi menjadi subkategori 3A, 3B, dan 3C. Ada dua skenario utama yang dapat terjadi pada kanker payudara stadium 3A. Yang pertama, di mana tumor berdiameter tidak lebih besar dari 5 cm, tetapi telah menyebar ke kelenjar getah bening ketiak, yang tumbuh satu sama lain membentuk gumpalan. Kanker mungkin juga telah menyebar ke kelenjar getah bening di daerah tulang dada. Skenario kedua untuk tahap ketiga A sangat mirip, dengan pengecualian tumornya berdiameter lebih besar dari 5 cm dan bahwa kelenjar getah bening ketiak tidak melekat satu sama lain atau ke jaringan lain. Tidak seperti stadium lainnya, pada stadium 3B, tumor dapat berukuran berapa saja dan menyebar ke kulit, payudara, atau dinding dada. Tahap ini mungkin juga termasuk benjolan di kulit payudara atau pembengkakan payudara. Pada stadium 3C, tumor juga dapat berukuran berapapun, tetapi juga menyebar ke daerah kelenjar getah bening di atas ataupun di bawah klavikula, dinding dada, ataupun juga di kulit payudara. Stadium 4 dianggap sebagai kanker metasis jauh yang berarti telah menyebar ke organ dan bagian tubuh lainnya. Pemeriksaan penunjangnya, yang pertama pemeriksaan laboratorium yang terdiri morfologi sel darah, laju endap darah, tes faal hati, tes tumor marker atau karsino embrionik antigen atau CEA dalam serum atau plasma, dan pemeriksaan sitologik. Yang kedua, mamografi. Pengujian mamai dengan menggunakan sinar untuk mendeteksi secara dini, memperlihatkan struktur internal mamai untuk mendeteksi kanker yang tidak teraba atau tumor yang terjadi pada tahap awal. Yang ketiga, ultrasonografi yang berfungsi untuk mendeteksi luka-luka pada daerah padat,
pada mamae. Yang keempat, termografi, yang berfungsi untuk mengukur dan mencatat emisi panas yang berasal dari mamae atau mengidentifikasi pertumbuhan cepat tumor. Yang kelima, CT scan, dipergunakan untuk diagnosis metastasis karsinoma payudara pada orang lain. Pengobatan kanker payudara bisa dengan menggunakan teknik pembedahan, terapi radiasi, ataupun juga dengan kemoterapi. Yang pertama ada pembedahan. Terdapat beberapa jenis pembedahan tergantung pada tingkat penyebaran kankernya. Yang pertama yaitu ada lumpektomi. Lumpektomi adalah mengangkat tumor dan sedikit jaringan normal di sekitarnya. Untuk yang kedua yaitu masektomi. Masektomi adalah pengangkatan seluruh payudara beserta jaringannya, tetapi tidak termasuk kelenjar getah bening di bawah lengan atau jaringan otot di bawah payudara. Untuk selanjutnya yaitu pembuangan nodus limfa. Pengangkatan kelenjar getah bening biasanya dilakukan sebagai tambahan dari lumpektomi dan masektomi. Pada pembedahan ini, kelenjar getah bening di bawah lengan diangkat jika dokter bedah mencurigai adanya sel kanker pada kelenjar tersebut. Untuk selanjutnya yaitu masektomi radikal adalah pembedahan dengan pengangkatan seluruh payudara serta beberapa kelenjar getah bening di bawah lengan dan jaringan otot sekitarnya. Untuk selanjutnya yaitu terapi radiasi. Radioterapi adalah pengobatan dengan sinar radiasi khusus untuk membunuh sel-sel kanker ataupun untuk mencegah pembesaran tumor. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu pengobatan dengan cara kemoterapi. Kemoterapi adalah terapi sistemik dengan menggunakan obat-obatan untuk mencegah perkembangan kanker dengan cara membunuhnya atau dengan menghambat pembelahan sel kanker. Yang pertama yaitu ada pengkajian. Pengkajian terdiri atas pengkajian identitas, yaitu identitas pasien dan identitas penanggung jawab pasien. Yang kedua yaitu ada status kesehatan, terdiri dari keluhan utama, riwayat alergi obat dan makanan, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Yang ketiga yaitu pola kebutuhan dasar, terdiri dari pola bernafas, pola makan dan minum, eliminasi, aktivitas dan latihan, istirahat dan tidur, rasa aman dan nyaman, komunikasi, beribadah, dan produktivitas. Untuk selanjutnya yaitu pengajian fisik yang dilihat dari kepala hingga ke kaki. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang, berisi tentang pemeriksaan USG, foto torak, pemeriksaan CT scan, ataupun tes darah. Diagnosa keperawatan yang muncul, yang pertama nyeri kronis berhubungan dengan adanya penekanan saraf. Yang kedua, gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan sirkulasi. Yang ketiga, resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis. Yang pertama yaitu nyeri kronis berhubungan dengan adanya penekanan saraf. Yang pertama yaitu melakukan observasi, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan identitas nyeri. Yang kedua, mengidentifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Yang keempat, mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Yang kelima, monitor efek samping penggunaan analgetik. Yang kedua, yaitu melakukan terapeutik, memberikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, mengontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Untuk selanjutnya yaitu fasilitas istirahat dan tidur. Yang ketiga yaitu ada edukasi, menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, menganjurkan memonitor analgetik secara tepat. Yang terakhir yaitu melakukan kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Yang kedua yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan sirkulasi. Yang pertama melakukan observasi, memonitor karakteristik luka seperti drainase, warna, ukuran, dan bau. Untuk selanjutnya yaitu memonitor tanda-tanda infeksi. Yang kedua melakukan terapeutik, melepaskan balutan dan plester secara perlahan, membersihkan dengan cairan LSCL atau pembersih non-toksik.
sesuai kebutuhan, lalu membersihkan jaringan nekrotik, memberikan salep yang sesuai ke kulit atau lesi jika perlu, pasang balutan sesuai jenis luka, pertahankan steril saat melakukan perawatan luka, ganti balutan sesuai jumlah eksudat. Yang ketiga yaitu melakukan edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein, ajarkan perawatan luka secara mandiri. Yang keempat yaitu melakukan kolaborasi dengan memberikan antibiotik jika perlu. Yang ketiga yaitu resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis. Yang pertama yaitu melakukan observasi, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Yang kedua terapeutik, berikan perawatan kulit pada area edema, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, pertahankan teknik aseptik pada pasien beresiko tinggi. Yang ketiga yaitu melakukan edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar. Selanjutnya yaitu ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi, anjurkan peningkatan asupan nutrisi dan asupan cairan. Yang keempat yaitu kolaborasi, kolaborasikan pemberian imunisasi jika perlu. Implementasi keperawatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan seorang perawat pada pasien dari rencana tindakan atau intervensi untuk mencapai tujuan yang spesifik. Evaluasi adalah suatu keberhasilan dari suatu tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.